Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Astuti dari Prodi Kesmas semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya yang berjudul Kesehatan Keluarga. Nah, definisi dari kesehatan keluarga sendiri dapat diartikan sebagai keadaan sehat fisik, jasmani, dan sosial dari setiap individu yang terdapat dalam satu keluarga. Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi kesehatan keluarga. Faktor yang pertama yaitu faktor fisik. Menurut Ross, Mirowski, dan Goldstein tahun 1990 memberikan gambaran bahwa ada hubungan positif antara perkawinan dengan kesehatan fisik. Contohnya, seorang suami sebelum menikah terlihat kurus, maka beberapa bulan kemudian setelah menikah akan terlihat lebih gemuk. Beberapa alasan dikemukakan bahwa dengan menikah suami ada yang memperhatikan dan pola makan lebih teratur. Begitu sebaliknya yang terjadi pada istri. Nah, yang kedua, faktor psikis. Faktor psikis yaitu terbentuknya keluarga akan menimbulkan dampak psikologis yang besar. Perasaan nyaman karena saling memperhatikan, saling memberikan penguatan atau dukungan. Suami akan merasa tentram dan terarah setelah menikah, begitupun sebaliknya dengan istri. Dan yang ketiga yaitu faktor sosial. Faktor sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap fungsi kesehatan sebuah keluarga. Dalam sebuah keluarga ada kecenderungan semakin tinggi tingkat pendapatan yang diterima, semakin baik taraf kehidupannya. Dan yang terakhir, faktor budaya. Keyakinan dan praktek kesehatan setiap suku atau bahkan bangsa memiliki keyakinan dan penilaian yang berbeda-beda terhadap fungsi kesehatan. Keyakinan keluarga terhadap fungsi kesehatan sangat dipengaruhi oleh nilai dan keyakinan dibawa sebelumnya. Perbedaan generasi dalam sebuah keluarga akan mempengaruhi keyakinan keluarga, bahkan seringkali menimbulkan konflik tentang fungsi kesehatan yang akan digunakan dalam keluarga tersebut. Nah, selanjutnya ada interaksi keluarga dalam rentang sehat sakit. Ada 6 tahap interaksi antara sehat sakit dalam keluarga. Yang pertama, tahap pencegahan sakit dan penurunan risiko. Keluarga dapat memainkan peran vital dalam upaya peningkatan kesehatan dan penurunan risiko. Misalnya, mengubah gaya hidup dari kurang sehat ke arah lebih sehat. Contohnya, berhenti merokok, latihan yang teratur, mengatur pola makan yang sehat, perawatan pra dan pasca partum, imunisasi, dan lain-lain. Dan yang kedua, tahap gejala penyakit yang dialami oleh keluarga setelah gejala diketahui. Diinterpretasikan keparahannya, penyebabnya, dan urgensinya. Beberapa masalah dapat ditentukan. Dalam berbagai studi Littman 1974 disimpulkan bahwa keputusan tentang kesehatan keluarga dan tindakan penanggulangannya banyak ditentukan oleh ibu, yaitu 67%, sedangkan ayah hanya 15,7%. Tidak sedikit masalah kesehatan yang ditemukan pada keluarga yang kacau tertekan. Yang ketiga, tahap mencari perawatan. Apabila keluarga telah menyatakan anggota keluarganya sakit dan membutuhkan pertolongan, setiap orang memulai mencari informasi tentang penyembuhan, kesehatan, dan validasi profesional lainnya. Setelah informasi terkumpul, keluarga melakukan perundingan untuk mencari penyembuhan atau perawatan di klinik, rumah sakit, dan di rumah atau lain-lain.
Yang keempat, tahap kontak keluarga dengan institusi kesehatan. Setelah ada keputusan untuk mencari perawatan, dilakukan kontak dengan institusi kesehatan baik profesional atau non-profesional sesuai dengan tingkat kemampuan. Misalnya, kontak langsung dengan puskesmas, rumah sakit, praktik dokter swasta, paranormal atau dukun, dan lain-lain. Nah, yang kelima, tahap respon sakit terhadap keluarga dan pasien. Setelah pasien menerima perawatan kesehatan dari praktisi, sudah tentu ia menyerahkan beberapa hak istimewanya dan keputusannya kepada orang lain dan menerima peran baru sebagai pasien. Ia harus mengikuti aturan atau nasihat dari tenaga profesional yang merawatnya dengan harapan agar cepat sembuh. Oleh karena itu, terjadi respon dari pihak keluarga pasien terhadap perubahan tersebut. Dan yang terakhir atau yang keenam, tahap adaptasi terhadap penyakit dan pemulihan. Adanya suatu penyakit yang serius dan kronis pada diri seorang anggota keluarga biasanya memiliki pengaruh yang mendalam pada sistem keluarga, khususnya pada sektor perannya dan pelaksana fungsi keluarga. Untuk mengatasi hal tersebut, pasien atau keluarga harus mengadakan penyesuaian atau adaptasi. Besarnya daya adaptasi yang diperlukan dipengaruhi oleh keseriusan penyakitnya dan sentralitas pasien dalam unit keluarga. Apabila keadaan serius, sangat tidak mampu atau semakin buruk, atau pasien tersebut orang penting dalam keluarga, pengaruh kondisinya pada keluarga semakin besar pula. Selanjutnya, keluarga sebagai unit pelayanan yang dirawat. Keluarga dijadikan sebagai unit pelayanan karena masalah kesehatan keluarga saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara sesama anggota keluarga dan akan mempengaruhi pula keluarga-keluarga di sekitarnya atau masyarakat secara keseluruhan. Dan di sini ada beberapa alasan keluarga sebagai unit pelayanan menurut Ruth B. Freeman. Yang pertama, keluarga sebagai unit utama masyarakat dan merupakan lembaga yang menyangkut kehidupan masyarakat. Yang kedua, keluarga sebagai suatu kelompok dapat menimbulkan, mencegah, mengabaikan atau memperbaiki masalah-masalah kesehatan dalam kelompoknya. Yang ketiga, masalah-masalah kesehatan dalam keluarga saling berkaitan dan apabila satu anggota keluarga mempunyai masalah kesehatan akan berpengaruh terhadap anggota keluarga lainnya. Yang keempat, dalam memelihara kesehatan anggota keluarga sebagai individu atau pasien, keluarga tetap berperan sebagai pengambil keputusan dalam memelihara kesehatan keluarganya. Yang kelima, keluarga merupakan perantara yang efektif dan mudah untuk berbagai upaya kesehatan masyarakat. Nah, selanjutnya ada keluarga sebagai pasien. Dalam melihat keluarga sebagai pasien ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan oleh perawat. Di antaranya yang pertama, setiap keluarga memiliki cara yang unik dalam menghadapi masalah kesehatan para anggotanya. Yang kedua, memperhatikan perbedaan dari tiap-tiap keluarga dari berbagai segi. Nah, ada berbagai segi. Ada 5 segi. Yang pertama, pola komunikasi, pengambilan keputusan, sikap dan nilai-nilai dalam keluarga, kebudayaan, dan gaya hidup. Nah, yang ketiga, keluarga daerah perkotaan akan berbeda dengan keluarga di daerah pedesaan. Yang keempat, kemandirian dari tiap-tiap keluarga. Nah, sekian
presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan yang saya ucapkan, baik dalam pelafalan maupun dalam karya tulis saya. Namanya juga manusia, tidak pernah luput dari kesalahan. Dan cukup sekian dan terima kasih.